Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat channel Traveloka 24. Apa kabarnya? Ketemu Iqbal dengan video-video yang tentunya akan menjawab peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini maupun peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang bisa diambil manfaatnya dan faedahnya ya. Oke, kali ini kita akan mengeksplor kejadian kebakaran yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2025 jam 1.20 waktu Indonesia Barat dini hari ya. Sekarang Iqbal sedang ada di Jalan Raya Kemayoran Gempol ya. Saat ini pukul 5 sore ya, atau 17.00, dan kejadiannya itu ada di pukul 1:20 menit. Ada yang bilang kejadiannya itu jam 1:10. Kejadian kebakaran tersebut sangat menggemparkan Kemayoran, bahkan Indonesia ya. Bahkan sempat menjadi trending topik di X ya. Pembicaraan peristiwa tersebut menyebabkan 543 rumah hancur terbakar dan 1.700 orang terpaksa mengungsi. Kita lihat ya, di sini Iqbal memasuki kawasan pasca kebakaran. Kita lihat banyak anak-anak berlalu lalang bermain-main di kawasan pasca kebakaran ini. Tentunya hal ini sangat berbahaya ya, karena rumah-rumah pasca kebakaran ini menyisakan banyak benda-benda tajam ya, seperti paku, kayu yang masih ada pakunya, juga ada kaca-kaca yang pecah, ada kawat-kawat yang tajam, besi-besi yang tajam juga. Tentunya ini sangat membahayakan orang-orang yang menuju ke sini ya. Kebetulan Iqbal baru ke sini setelah sore harinya ya, setelah hujan. Ini masih terlihat asap masih membakar ya, sebagian beberapa dari bangunan-bangunan yang dari tadi malam masih keluar asap. Oke, ini kita lihat banyak yang masih terbakar, seng-seng, bahkan tembok-tembok masih terbakar ya. Jadi kebakaran ini sangat dahsyat ya, padahal hampir seharian hujan ya. Kita lihat ini Iqbal memasuki kawasan masjid atau musola ya. Kebetulan dulu waktu masih belum terbakar, Iqbal pernah sholat di sini, dan sekarang tinggal ya puing-puingnya. Kebetulan temboknya juga masih utuh, cuma kaca dan atapnya hilang, sudah kebakar ya. Tapi termasuk salah satu bangunan yang masih berdiri ya. Oke, kita lihat banyak orang-orang yang berlalu lalang ingin melihat dari dekat bagaimana kebakaran itu terjadi ya. Dan orang-orang yang memang tinggal di kawasan ini juga, kawasan Gempol ini, yang ya meratapi mungkin ya kondisi rumahnya yang hancur lebur
ada yang hilang harta benda ya. Tentunya Iqbal mewakili channel Traveloka 24 ikut berbelasungkawa ya, ikut berduka cita atas kebakaran ini. Mudah-mudahan para penghuni atau yang tinggal di sini sebelumnya akan lebih sehat, lebih kuat, dan akan lebih enak lagi tempat tinggalnya ya. Kita lihat kondisinya benar-benar terbakar habis, sampai tembok-tembok pun hancur terbakar. Kebakarannya benar-benar begitu dahsyat ya. Jadi lokasi kebakaran ini ada di belakang Polres Kemayoran ya. Kita lihat hampir yang berbahan kayu di sini habis, tinggal tembok-tembok ya. Kita lihat bangunan sudah tidak berwujud lagi ya, sudah habis hancur ya. Tinggal tembok-tembok yang sudah hancur juga. Kita lihat jalan-jalan juga sampai menghitam ya, saking panasnya kebakaran ini. Alhamdulillah tidak ada korban nyawa. Oke, kita di sini Iqbal sempat ngobrol ya dengan beberapa orang. Kita dengarkan ya. Ceritanya gimana sih, Pak? Juga kurang tahu, Pak. Tahu-taunya udah kebakar aja. Rumah ibu di sini? Iya, rumah ibu saya. Adik saya habis semua. Iya, rumah adik saya nih. Ini ya berantem, oh. rumahnya dibakar. Oh. Makanya kurang tahu juga, makanya bakarnya banyak deh, isunya beda-beda kadang. Iya tadi banyak ini ya. Bingung, makanya dengernya tuh isu-isunya. Saya juga kaget. Rumah ibu di sini? Enggak sih, sini rumah orang tua saya. Orang tua. Oh. Rumah adek. Kalau saya mah tinggalnya di seberang sono. Ini pas dengar saya kabar ibu saya sama adik saya kebakaran, ya langsung saya lari ke sini. 2:30 Bu ya? Iya, jam 1 lewat. Sebenarnya sih kebakarannya 1:10. aslinya jam 1 malam. Oh. Jam 1 lewat 10. 1:10. Oh. Malam banget sih, Pak. Awalnya sih dari atas Bapak sih sana ya, Pak? Soalnya mau ke sono Polsek. Oh. Itu ada garis polisinya kok. Itu kejadiannya di sana. Aslinya di sana ya? Oke, baru saja kita dengarkan dari pendapat dari warga ya. Kebetulan ibu tadi tinggal di luar sini, bukan di kawasan ini, tapi orang tuanya dan adiknya ada di sini. Dan alhamdulillah selamat, cuma rumahnya ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan wawancara ya dengan warga lagi. Oke, mari kita simak. Tapi di sini pernah kebakaran nggak sih sebelumnya? Dulu pernah, ini yang di Polres. Oh. Itu dulu pernah. Itu bekas kebakaran juga. Oh. Tapi nggak separah ini ya? Enggak separah ini. Oh. Kalau ini emang lebih parah banget. Parah banget ya. Parah banget semuanya. Makanya nggak bisa ngebayangin. Kalau ini mah nggak bisa dibangun, harus dibangun lagi dari awal. Nggak tahu antara bisa apa enggaknya, nggak tahu. Dari dulu sih bilangnya katanya isu-isunya ini udah sebenarnya udah digusur. Sebenarnya isu-isu. Digusur ya. Bilangnya katanya mau digusur. Nggak jadi terus gitu ya. Iya, masih tetap. Jadi orang-orangnya masih tetap. Sebagian kalau yang punya rumah mungkin dapat kayak rumah susun. Oh. Tapi kalau yang kontrak-kontrak kan kagak. Tapi kalau yang Juga rumah-rumah pernah ini kosong, cuman karena berhubung katanya mau digusur rumah ya Digusur. enggak. Ya udah nganggur-nganggur dibikin lagi jadi lagi gitu. Makin banyak orang lagi. Iya, padat lagi.
Nah, nggak tahu nih sekarang nih udah posisi begini, nggak tahu deh. Nah, ini mau bangun lagi juga saya bukan punya sendiri ya. Iya. Iya. Karena bukan asli juga sih. Yang asli rumah juga, Bapak. iya. Ini punya pemerintah kan ini. Iya. Ya bener nih kayaknya ya wallahu alam sih. Saya nggak bisa ngambil kesimpulan Iya, sih. makanya kadang kayak Iya. gitu, kita juga nggak tahu. Nggak tahu, iya bener. Banyak yang isu yang dari sana depan Iya, sini sampai jadi sini. nggak Ada tahu yang benar yang mana. mana, iya. Yang mana? Soalnya banyak banget sih isu-isunya kayak gitu dengernya. Iya. Nah, kita lagi enak-enak tidur kan ya. Iya jam 1 malam nih. Hujan dah ya. Habis hujan. Masih untung kita dikasih masih selamat. Ini nggak ada korban ya Bu ya? Korban jiwa sih untungnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Iqbal tidak bisa berkata-kata lagi karena di sini banyak banget ya bangunan-bangunan ya yang kelihatannya airnya aja air dari sumur ya, sumur pompa itu mengalir terus ya di sini. Dan ini walaupun tanpa pompa air ya, dari bawah itu ngalir ke atas ya, mungkin karena dorongan tekanan dari bawah ya. Nah ini bangunan-bangunan ini sudah tidak tampak ini bangunan rumah ya, sudah tinggal tembok-tembok seperti pagar ya. Kita lihat banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah hancur ya. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang jadi korban kebakaran ini bisa cepat lekas pulih ya. Mudah-mudahan diberi rezeki yang berlimpah ya, diberi kesehatan selalu ya, bisa diganti dengan yang lebih baik ya. Mudah-mudahan itulah doa dari kita semua ya. Namanya kebakaran itu kan bencana lah, musibah yang tidak disangka-sangka, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari bencana kebakaran ini, karena bagaimanapun kebakaran itu benar-benar hal yang tidak bisa diprediksi ya. Tapi kita juga harus harus bisa menjaga lingkungan kita, rumah kita ya, dari kebakaran. Misalnya jika kita meninggalkan rumah ya, harus dicabut lah ya, emang harus dicabut segala stop kontak, handphone, charger, TV, AC, dan semua alat elektronik itu semestinya ketika ditinggal harus off ya, apalagi ditinggal lama. Nah, sangat berbahaya bagi rumahnya dia juga tetangga kalau terjadi kebakaran. Nah, kita lihat ya, banyak orang-orang membawa seng yang kebakar, kepingan-kepingan besi ya, ya mungkin banyak pemulung yang ya sekalian membersihkan lah, membantu membersihkan sisa-sisa kebakaran. Kita lihat ini ada yang bikin tenda untuk pengungsian. Nah, kita ini lihat, ini adalah musola ya, masjid yang kedua. Yang tadi adalah masjid musola yang pertama yang terbakar betul ininya, kacanya, atapnya sudah hilang, tinggal dinding yang melingkar di musola tadi. Yang sekarang ini kita lihat, ini kebetulan di depan TKP ya. Ya, kebetulan di depan TKP. Ini tempat awal muasal kebakaran, jadi di garis polisi, dan kebetulan depan ada masjid yang masih utuh.
Ini ada lemari Al-Quran, tempat Al-Quran, dan masih utuh, di dalamnya juga masih utuh, dan jadi tempat pengungsian. Ada kipas anginnya juga masih utuh. Luar biasa, Masya Allah ya. Segala perlindunganmu ya, di tempat ibadahmu Engkau lindungi. Luar biasa, subhanallah ya, maha besar Allah ya atas perlindungannya. Ini bangunan yang kanan kiri kita lihat sudah habis ya, seng-seng aja udah habis kebakar. Namun masjid yang ada di tengah-tengah kawasan ini masih utuh, dan dalamnya itu seperti tidak terbakar. Tuh lihat, ada kubahnya juga masih utuh, temboknya masih kokoh berdiri. Padahal kanan kiri udah habis. Ya, bagaimanapun inilah kebesaran Allah. Allah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatul alamin ya. Kita lihat benar kanan kiri, kita lihat habis bangunan-bangunan rata tuh, habis tembok-temboknya juga udah mulai habis. Alhamdulillah masjidnya masih aman. Kita sudah ya di kawasan kebakaran, kita lihat sebagiannya udah sebagian besar udah tidak berbentuk lagi. Ini menunjukkan bahwa apinya itu sangat besar dan apinya sangat-sangat berbahaya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya, itu yang paling penting ya. Tidak ada korban jiwa, karena nyawa itu tidak bisa dibeli lagi, tidak bisa dibeli online, nggak ada di Shopee, nggak ada. Nyawa cuma satu, makanya alhamdulillah masih diberi kesempatan ya dari Allah untuk hidup ya, dan insya Allah membangun kembali tempat tinggalnya yang terbakar ini. Kita lihat banyak puing-puing yang Masya Allah itu bahaya sekali ya. Kadang banyak pakunya, banyak besi-besi yang masih panas, masih kebakar. Aluminium ini kalau kena kulit, kena kaki bisa berdarah ya, bisa cedera ya. Pokoknya hati-hati buat sobat-sobat Traveloka yang mau melihat Kemayoran, kebakar Kemayoran ini, tolong hati-hati menggunakan sepatu bot ya, dan lihat ke bawah, hati-hati, banyak paku gede-gede, besar-besar banget di sini. Dan ini posisinya tidak stabil ya, yang tembok-tembok yang terbakar ya, hati-hatilah, jangan dekat-dekat sama tembok yang setelah kebakar ini. Ada potong rambut sudah habis ini ya, kita lihat tempat cukur rambut habis. Ada beberapa bangunan yang depannya masih utuh ya, tapi belakangnya juga sudah habis. Baik, selanjutnya kita akan lihat bantuan-bantuan yang sudah berdatangan ya dari tadi pagi. Ini yang pertama ini dari Muhammadiyah. Masya Allah, Muhammadiyah sudah membuat tenda yang isi makanan, minuman, dan sudah standby nih ya, ambulan untuk korban kebakaran. Ada beberapa ambulannya, dan di depan juga ada ambulan. Jadi alhamdulillah dekat dengan minimarket, jadi beberapa orang masih bisa membeli kebutuhan pokok ya, untuk ya sehari-hari lah. Namun alhamdulillah di sini banyak yang bantuan-bantuan yang datang seperti ini, sedang membagikan roti. Penduduk juga sudah ada beberapa yang ngisi dari tenda-tenda pengungsian ini
Yang ingin istirahat, alhamdulillah bisa dipakai, digunakan. Kita lihat ini di aula polisi ya. Banyak warga yang mengungsi di sini di aula auditorium ya. Karena tempatnya lebih permanen, tembok, dan banyak anak-anak nih. Ada makanan gratis juga, banyak anak-anak yang dan ibu hamil dan orang tua yang kedinginan ya kalau di tenda, karena udara Jakarta tuh dingin. Karena beberapa hari ini sering hujan ya, hujan sehari, beberapa hari hujan terus. Jadi pengungsi lebih memilih di kepolisian ya, di aula kepolisian Polres Kemayoran, karena lebih hangat ya di dalam gedung. Tapi tidak semua pengungsi bisa tercover di sana ya. Jadi pihak dari bantuan-bantuan dari BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, membuat tenda-tenda besar. Ada juga dari Dinas Sosial Jakarta juga sudah membuat tenda juga. Banyak yang disiapkan karena ada 1.700-an orang ya, pastinya ini membutuhkan tempat yang enggak kecil ya, pasti besar sekali. Ini alhamdulillah dari Pemda Provinsi DKI Jakarta sudah mempersiapkan ya beberapa tenda untuk masyarakat korban kebakaran. Ini sudah disediakan dengan kipas anginnya juga, dan tenda-tenda yang lainnya juga banyak ya, bantuan-bantuan seperti tempat sampah, ada juga dari toilet-toiletnya juga ini sudah disediakan. Ada dari Bank Mandiri juga ya, alhamdulillah sudah banyak yang ikut membantu korban kebakaran ya. Oke, untuk masyarakat tentunya kita harus tanggap ya dengan kondisi lingkungan kita. Jika ada bau-bau yang terbakar atau bau kabel atau apapun yang bernuansa kebakaran lah, ada api, jangan dianggap remeh ya, karena itu bisa jadi suatu yang besar dan akan berakibat fatal ya, bisa mengenai rumah kita sendiri ataupun rumah warga yang lain ya, karena api cepat merembet ya. Kita lihat di sini banyak warga yang menonton, dan ini sedang dibuat tenda kembali. Ini sedang dipasang tenda untuk pengungsian. Jadi saking banyaknya pengungsi yang dari korban kebakaran dan rumahnya hampir tidak bisa dikenali lagi, nggak bisa diketahui bagaimana harus tinggal lagi gitu. Ini warga akhirnya harus terpaksa mengungsi, dan berbahaya kalau misalnya kembali di tempat terbakar tadi, karena banyak barang-barang tajam ya, benda-benda tajam yang bisa terinjak atau bisa muncul kebakaran kembali juga. Sisa-sisa kebakaran masih ada kok, juga kayu-kayu yang terbakar juga masih banyak. Oke, kita berdoa mudah-mudahan segala korban dan
pemerintah daerah terus kuat ya, tanggap ya terhadap kondisi masyarakat. Tentunya ini jadi PR yang penting ya, karena biasanya dampak dari kebakaran itu paling parah malah hari kedua ya. Ketika hari kedua masyarakat sudah mulai stres dengan dia tidak memiliki rumah lagi dan sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Ini yang secara psikologi harus diperbaiki lagi dari Pemda ya, dari psikolog juga perlu diperhatikan, karena masyarakat juga beberapa hari kalau di tempat pengungsian itu adalah stres karena kondisinya yang tidak seperti di rumah sendiri ya, seperti itu. Oke, kita lihat beberapa rumah yang depan masih utuh sih dari depan, tapi dari belakang sudah habis ya. Ketika kita lihat tengok ke dalam, ada beberapa rumah yang sebenarnya masih utuh, luar dalam, tapi ada yang tinggal depannya aja yang masih utuh, di dalamnya udah kebakar juga. Oke, buat masyarakat Jakarta ya, mari kita terus menjaga lingkungan kita, rumah kita dari beberapa faktor-faktor dari kebakaran ini ya. Dari ciri-ciri kebakaran ini kita harus tanggap. Ketika kita bau asap atau bau kabel atau bau apalah, biasanya dimulai dari bau dulu ya. Kok bau kebakaran, ada bau asap, bau kabel, bau plastik atau apa yang kebakar. Nah, ini juga terjadi di sini, di Kemayoran, di Gempol ini. Warga juga mengatakan sebelumnya seperti bau kabel yang kebakar. Nah, ini mungkin warga tidak atau warga lagi tertidur ya, jadi nggak terdeteksi gitu loh. Orang lagi istirahat kan, namanya orang masih jam 1 malam lagi lelapnya tidur gitu ya. Nah, ini yang berbahaya memang. Nah, ini yang tidak bisa diprediksi. Jadi siapapun yang di lingkungan kalian mudah-mudahan aman, selamat ya dari bahaya kebakaran atau apapun ya. Maka kita harus terus menjaga. Oke, terima kasih buat Sobat Traveloka 24 ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.